Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah di pertemuan hari ini semuanya pada sehat kan? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berbaca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Selanjutnya, ini pada hadir semua kan? Hadir Ibu. Hadir Bu. Udah siap belum? Sudah Bu. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Maulida, Hadir Ibu. oke baik. Yohana, Hadir Bu. ya di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hipertensi. Sebelumnya ada yang tahu nggak nama lain dari hipertensi itu apa? Saya tahu Bu. Ya, Yohana. Yang saya tahu hipertensi itu tekanan darah tinggi bukan Bu? Iya, benar. Baik, langsung saja ya kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum membahas tentang hipertensi, kita terlebih dahulu membahas tentang sistem peredaran darah. Di sini, di sistem peredaran darah itu sendiri, terdapat komponen-komponen darah. Di antaranya yang pertama yaitu darah. Darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Plasma darah itu sendiri merupakan cairan yang mengandung zat terlarut yang tersusun atas protein dan zat-zat lain. Nah, elemen seluler dari darah ini sendiri diantaranya ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah sendiri memiliki bentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya cekung. Jadi bentuknya itu cakram bikonkav. Sel darah merah ini tidak memiliki inti sel. Sel darah merah juga merupakan sel yang banyak mengandung oksigen. Lalu yang selanjutnya ada sel darah putih. Nah, sel darah putih di sini memiliki bentuk yang tidak tetap, berbeda halnya dengan sel darah merah tadi. Sel darah putih juga memiliki inti sel. Fungsi utama dari sel darah putih ini adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit itu beraneka ragam, ada yang bulat, lonjong, dan memanjang. Nah, trombosit ini erat hubungannya dengan penyembuhan luka. Di sini anak-anak ada yang pernah luka kan? Pernah Bu. Nah, cara luka itu bisa sembuh salah satunya karena faktor trombosit itu. Trombosit juga berperan dalam faktor pembekuan darah. Lanjut.
Selanjutnya ada gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, jantung koroner. Nah, penyakit jantung ini terjadi jika otot-otot jantung tidak mendapat nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Yang kedua ada stroke. Stroke merupakan suatu penyakit yang terjadi karena kematian pada jaringan di otak yang disebabkan karena kurangnya asupan oksigen. Hal tersebut terjadi karena pembuluh darah pada otak mengalami penyumbatan yang disebabkan oleh lemak atau salah satu pembuluh di otak pecah. Nah, varises. Yang selanjutnya varises. Varises adalah suatu keadaan di mana pembuluh darah mengalami pelebaran dan terpuntir. Gangguan ini biasanya terjadi di daerah kaki. Makanya kalau biasanya kita habis olahraga itu kakinya nggak boleh dilipat kan. Harus dilurusin. Itu salah satunya untuk mencegah varises ini. Yang keempat ada anemia. Anemia merupakan gangguan yang disebabkan karena kekurangan sel darah merah atau jumlah sel darah putih lebih banyak daripada sel darah merah. Nah, yang terakhir nih, hipertensi. Hipertensi terjadi jika tekanan darah di atas normal, disebabkan karena pengerasan pembuluh darah, kegemukan, atau dari konsumsi makanan dan minuman. Nah, hipertensi ini sendiri seperti yang sudah dikatakan Yohana tadi merupakan tekanan darah yang tinggi di pembuluh darah arteri. Tekanan yang dimaksud adalah kekuatan aliran darah yang mengalir di pembuluh darah. Tekanannya harus diperhatikan karena kalau terlalu tinggi bisa merembet ke organ-organ penting lainnya seperti jantung dan otak. Hipertensi bisa menjadi silent killer atau pembunuh diam-diam karena nantinya akan berkembang menjadi beberapa penyakit mematikan seperti serangan jantung dan stroke. Nah, nggak boleh diremehin juga ya darah tinggi ini. Selanjutnya, kenapa kok bisa gitu? Hipertensi ini bisa merembet ke penyakit jantung dan stroke. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Ibu. Oke. Kalau belum tahu, Ibu jelasin ya. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu? Karena hipertensi menyerang ke salah satu pembuluh darah yang punya peran paling penting, yaitu arteri. Fungsinya arteri adalah menyebarkan darah berisi oksigen dan nutrisi yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding arteri ini sifatnya lebih elastis dibandingkan pembuluh darah lainnya. Jadi kalau tekanan darahnya semakin tinggi, dinding akan semakin melebar atau meregang. Semakin dinding arteri melebar, maka semakin rawan pula terbentuk plak atau tumpukan lemak di sekitar dinding tersebut yang bisa menyumbat aliran darah. Hal ini bisa membuat sirkulasi darah tersumbat dan gak berfungsi lagi dengan semestinya karena jalurnya terhalang. Maka penyumbatan oleh plak ini bisa dikenal dengan serangan jantung. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya. Iya, Yohana, silakan. Saya pernah baca di buku kalau hipertensi ini seringnya tuh menyerang pada usia yang lanjut gitu ya, Bu. Nah, itu tuh kenapa sih, Bu?
Iya, untuk pertanyaan Yohana tadi, kenapa lansia lebih rentan terkena hipertensi? Hal itu disebabkan karena menurut penelitian juga menunjukkan bahwa pembuluh darah pada lansia seiring dengan bertambahnya usia itu akan mengeras atau kaku. Hal tersebut menyebabkan jantung memompa lebih kuat dan akhirnya mengakibatkan munculnya hipertensi pada lansia. Selain itu juga dikarenakan aktivitas fisik yang kurang. Nah, karena lansia juga mungkin sudah susah untuk bergerak, jadi kurang melakukan olahraga. Hal tersebut juga bisa menyebabkan terjadinya hipertensi. Begitu, Yohana. Bagaimana, Yohana? Oh begitu ya Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Cukup ya. Lanjut ke materi yang upaya mencegah dan menanggulangi penyakit atau gangguan sistem peredaran darah. Nah, berdasarkan gangguan-gangguan yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu, ada yang bisa menyimpulkan nggak nih upaya apa aja yang bisa dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi penyakit seperti hipertensi ini? Saya Ibu mau jawab. Iya, baik. Maulida, silahkan. Cara pencegahan supaya kita terhindar dari penyakit hipertensi itu yang pertama, kita bisa melakukan olahraga secara rutin. Kemudian hindari kebiasaan merokok. Lalu selanjutnya makan makanan yang bergizi dan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan stres, Bu. Iya, baik. Betul ya, Maulida Nikris. Di sini upaya mencegah dan menanggulangi penyakit hipertensi diantaranya yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Yang kedua, menjaga pola makan sehari-hari, menghindari minuman beralkohol, menghindari stres berlebih, dan menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Karena beberapa penyakit itu biasanya disebabkan dari pola makan yang nggak teratur, minum-minuman beralkohol, stresnya berlebihan, terus karena obesitas atau kegemukan juga. Makanya kita harus menjaga berat badan dalam kondisi ideal. Nah, baik. Untuk pertemuan hari ini, kita cukup sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan atau dicukupkan? Cukup Ibu. Kalau gitu, sekarang kita review materi yang tadi. Untuk Yohana, bisa mengulang penjelasan dari hipertensi itu apa yang tadi sudah Ibu jelaskan? Baik Bu. Jadi hipertensi itu adalah tekanan darah yang cukup tinggi di pembuluh darah. Nah, tekanan darah ini kan biasanya tekanan darah normal itu 120. Nah, kalau orang yang menderita hipertensi biasanya itu di atas 120. Terus hipertensi ini juga sering disebut silent killer karena bisa membunuh orang diam-diam. Karena hipertensi bisa memicu penyakit lain kayak stroke atau serangan jantung. Nah, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah penyakit hipertensi ini? Itu contohnya olahraga rutin, terus
makan makanan yang sehat, istirahat yang teratur. Cukup, Bu. Oke, bagus Yohana. Selanjutnya, Maulida ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada Ibu Yohana. cukup. Oke, baik. Kalau gitu, kita cukupkan untuk materi hari ini. Nah, untuk tugas, kalian akan dibuat menjadi beberapa kelompok pembelajaran yang nantinya akan mencari video tentang video yang berkaitan tentang hipertensi. Kemudian setelah itu kalian menyimpulkan hasil pengamatan kalian dalam video tersebut dalam bentuk poster. Sampai sini paham atau ada yang ingin ditanyakan terkait poster? Ibu, saya mau tanya. Iya, Yohana. Jadi posternya tentang hipertensi. Ya, tentang upaya pencegahannya ya. Mohon maaf. Jadi, poster yang dibuat itu tentang upaya pencegahan hipertensinya. Baik, Ibu. Ya, untuk ketentuan pembuatan poster nanti akan Ibu share di grup WA ya. Baik, Bu. Baik Ibu. Oke, itu untuk tugas kelompok. Baik, Ibu. Selanjutnya, untuk tugas individu, kalian akan diberikan soal evaluasi terkait hipertensi ini dan dikerjakan secara mandiri. Untuk soalnya nanti Ibu share juga di grup WA ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Iya, baik. Karena sudah yang ingin disampaikan lagi, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi aktif. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Baik, Ibu. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.